Oh, jadi kalau birahi itu kepepet ya. Terus bagaimana dengan Amsal 7 ayat 18 sampai 19? Coba dibaca dulu. Mana tadi? Yeskiel tadi. Ini Dewa mana Dewa? Baca Dewa. Dewa suka nih pasti nih. Mana? Halo, Dewa lagi puasa. Dewa lagi Dewa. puasa. Udah buka lagi Dewa. Ini. Enggak, masih puasa Dewa ini, masih puasa. Puasa apa lo? Puasa kamu. Puasa ketawa. Kalau saya lagi puasa ketawa. Nih saya bacakan ya. Bisa nggak dijelaskan ini seperti apa deskripsinya seperti ini? Terus. Nah, udah. Iya. Boleh dibaca tapi jangan dipraktekin. Bacakan. Baca Dewa. Dewa pasti Ia suka. birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Ini dewa banget sebenarnya ini, jakar kuda ini. Dewa banget ini. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamahnya masuk susu kegalisanmu. Tuh, kan gue jadi berdiri yang bawah gara-gara baca ini. Antoni juga berdiri itu. Nah, itu dia nggak sengaja itu, berarti nggak direncanakan tuh. Stop. Birahi deh. Stop. Udah stop. Kasih Antoni yang jelaskan. Silakan Pak Antoni. Pertanyaan kalian di mana ya maksudnya? Ini ayat ini maksudnya loh, itu- 2021 ini. Maksudnya, kenapa ada kata-kata senonoh kayak gitu? Dijelaskan. Di dalam apa Coba ini? dibacakan lagi. Hosea ya? Iya, coba Anda baca sendiri deh. Ini yang di lingkar nih, baca coba. Iya, Iya. biar. Jadi ya, coba Anda baca sendiri. perumpamaannya ini sama seperti Ini bukan perumpamaan. Coba Bentar, Anda baca dari ayat bentar. pertama. Bentar, yang lain Itu dia dikatakan, nggak apa-apa. demikianlah firman Tuhan kepadaku. Itu bukan Biarkan perumpamaan. udah. Iya, udah. Oke. Pak Antoni. Buka mute. Dibuka Pak Antoni, dibuka. Pak Antoni. ini Hosea atau apa nih? Ya udah dibaca dulu. Kalau memang perumpamaan sakar kuda itu kalau diumpamakan seperti apa? Silakan Pak Antoni. Jadi ini bukan hanya satu ayat, semua ayat atau semua perikop kita baca semuanya. Jadi maksudnya di sini si Hosea beristrikan si Gomer, ya Gomer. Nah, Jadi itu fokus saja itu dengar itu dulu. sakar kuda. Iya, Itu sakar kuda. Si Nah, Gomer gimana itu sakar kuda adalah diumpamakan? bekas maaf kata lonte lah contohnya. Tapi Oh, bekas lote. iya, jadi kalau namanya Terus? bekas lonte itu kan tidak ada sopan-sopannya lagi. Jadi saya suka Yang lain gitu. diem. Saya sukanya Terus? gitu. Jadi ini disuruh Tuhan mengawini si Hosea ke si Gomer supaya menjadi contoh kepada manusia. Walaupun bejat manusia itu sama seperti si istri si Hosea, tapi masih diterima oleh Tuhan. Itu maksudnya, itu tujuan Oke. ayat ini. Bukan oleh jagar, Yang punya- kuda apa segala macam gitu. Memang kelakuan manusia oke. sangat bejat di mata Tuhan, tapi walaupun begitu Oke. bejat, Tuhan masih mau menerima manusia itu. Itulah artinya si Oke. Hosea masih menerima istrinya walaupun bejat. Kira-kira gitu. Oke. Jadi yang punya sakar kuda ini yang menggalau. Jadi yang punya sakar kuda menggauli lonte gitu. Kira-kira begitu, bukan? Istilahnya Bagaimana? walaupun Istilahnya gimana? alat kelaminnya melakukan perzinahan di situ, ya namanya Jadi- sebagai contoh. Itulah kelakuan manusia. Itulah kelakuan manusia. Tapi walaupun begitu bejat kelakuan daripada istri si Hosea ini, si Gomer ini, tetapi si Hosea masih mau menerima dia sebagai istri. Kayak gitu juga lah Jadi- kita kepada Tuhan walaupun Iya. manusianya. Baik. Ini perumpamaan kepada Oke. kita. Walaupun bejat kita Jadi- melakukan segala kesalahan dan dosa, Tuhan masih mau menerima kita sebagai umatnya. Kira-kira Oke. gitu maksudnya Itu- tujuan ayat ini. Itu lonte itu kan dipakai oleh sakar kuda. Menurut Anda itu lonte merasakan kenikmatan atau kesakitan? Kira-kira coba ceritakan. Seperti cakar kuda, bukan kudanya masuk ke situ, bukan. Gimana sih?
Bukan, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Kalau sakar kuda memang sakit, pasti robek. Pasti robek. Robek ya. Nah, Ya, begini saja, dulu. begini saya Sebentar Bang Heri. saya Bang Heri, Enggak. saya lagi nafsu ini. Sebentar dulu Bang Heri, saya lagi Enggak, nafsu ini. saya- Sebentar dulu. saya Jadi ambil ngomongin kesimpulan. lonte ini, Oh ya dah lanjut. ya. Oke, itu kan lonte. Pak Antonius, itu kan lonte. Dihajar oleh alat kelamin yang segede sakar kuda. Pertanyaan saya, dia itu kesakitan apa keenakan gitu loh, itu doang yang saya tanyakan. Namanya lonte bang, kalau yang kecil nggak enak. Jangan situ yang jawab, Pak Antonius yang jawab. Monggo Pak Antonius. Kira-kira seperti apa? Enak apa sakit gitu loh? Disodok sama sakar kuda ini lonte. Gimana? tergantung lubangnya. Kalau lubangnya gede ya kenakan dia, tapi kalau lubangnya kecil sakit dia. Aduh, tak mendidik ini. Kacau. Nah, terus apa lagi yang mau ditanya? Tak mendidik lagi ini. Bang, itu kitabmu itu termasuk kitab suci bang yang bahas itu bang, aku tanya. Itu termasuk kitab suci apa enggak? 100% kitab suci yang Alkitab ini. Nah, kalau ada anak kecil baca itu bang, terus tanya, terus di itu gimana bang? Itu Nggak etis nggak masalah. bang kira-kira bang? Pegang-pegang susu, Etis zakar itu etis nggak bang? Etis atau enggak etis itu kita terangkan sama mereka. Kita Oh, terangkan. Ya, nanti kalau anaknya tanya itu kenapa susunya dipegang-pegang itu gimana, Boleh, Bang? boleh kita ceritakan. Yakin. Abang, Iya. kalau Iya. Amsal 7 Contohnya kamu belajar biologi, semua kan belajar kalau Amsal biologi. 7 itu firman Tuhan ya, Bang. Kalau misalnya kamu belajar Jangan pindah ke biologi, Amsal dulu. kan semua alat kelaminmu juga kan dipelajari kan? Kira-kira Iya, gitu, Bang. pembangunan lain. Tapi sudah Supaya besar, mengerti. bukan anak kecil. Dan Itu supaya ada. nanti jangan salah gunakan. Ya, Oke, tidak kembali ke salah topik. gunakan Tahu nggak, alat Bang? kelamin itu. Oh, tahu nggak bang? Kembali. Aku Kembali ke topik dulu sebentar. Ah, iya, iya. Kembali ke topik. Pak Antoni, emang di zaman itu ada manusia alat kelaminnya segede jakar kuda? Menurut Anda ada apa enggak? Pengertian cakar kuda itu maksudnya bukan segede Iya. itu maksudnya itu dia hidup lah gitu. Oh, Makan itu bang. bagaimana? Maksud saya, pertanyaan saya, Bukan emang di segede zaman itu. Tuh. Kita nggak tahu, Emang di zaman nggak itu pernah, adalah, nggak pernah saya lihat, iya. nggak pernah saya lihat. Tadi Anda mengatakan kesakitan. Tergantung lubangnya. Iya, Gampang ketawa dong. jelas. Kalau dia masih perawan Oke, ya sakit. baik. Kalau Kembali ke dia topik. kalau dia pulang Jangan ketawa. TKW dari Arab nggak mampat Jangan lagi. ketawa. Sebentar, pertanyaan Kalau berikutnya ini. TKW dia Kira-kira- dari pulang Tidak, dari sebentar. Arab karena Sebentar. punya barang orang Sebentar. Arab besar-besar, ya. bang, punya orang Eropa itu lebih besar bang. Kau Sebentar, tahu iya. tak? Punya Iya, orang Eropa ini. lebih besar bang. Iya, Orang Jangan Eropa. melebar. benar. Jangan melebar. Hmm. Pertanyaan selanjutnya, pemilik kelamin segede sakar kuda itu siapa menurut Anda? Waktu itu siapa namanya? Pemilik kelamin itu siapa, Bang? Bang Antonius. Ya, manusia lah. Siapa namanya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi pemilik itu kan, Tinggal antuk. tapi pemilik itu, jadi otomatis pemilik kelamin itu yang menggauli lonte ya. Itu pasti ya. Ya, itulah pekerjaan manusia sangat bejat. Jadi walaupun Iya, bejat banget. begitu bejat, kelakuan istrinya si Hosea masih mau menerima. Itu contoh bagi kita. Seperti itulah Tuhan, bejatnya manusia, kalau dia datang kepada Tuhan masih diterima. Itu aja. Jadi ini perumpamaan kepada kita. Jadi zaman dulu ada lonte ya, Bang? Ya, jangan ini. Zaman dulu ada lonte. ada. Ada ya. Jangan begini. Ada. Dari mana? Pernah nggak Yesus menemui lonte itu? Ketika datang perempuan Samaria kepadanya, mau dilempari ketahuan melakukan zina, mau dilempari, datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Barang siapa yang tidak berdosa, dialah duluan melempari. Karena sadar mereka banyak yang berdosa, dia satu-satu mengundurkan diri. Datang Yesus, Yesus tahu bertobatlah. nggak? Yesus tahu nggak? Tahu.
Tahu. Yesus tahu dia kalau lonte yang datang. Tahu dia. Tahu. Yesus juga tahu kalau lonte ini habis dihajar sama sakar kuda, tahu dia. Tahu apa? Sampai di situ saya nggak tahu. Ya, yang penting dia melakukan zina dan adat istiadat di sana. Yang kalau melakukan dosa dibunuh. Penulis Bible tahu kalau Zakar tahu ya. Ya, Dia tahu. ngintip mandi atau ngintip lagi buang air. Ini pertanyaan ini yang aneh ini. Dari mana penulis Bible tahu kalau zakarnya sebesar zakar kuda? Ngintipnya itu anehnya. Itu makanya dari tadi kan itu yang saya kejar itu. Ini kan firman Tuhan. Katanya firman Tuhan kan harus valid. Dari mana penulis tahu jakarnya seperti jakar kuda coba? Boleh. Silakan Pak Tony jelaskan itu. Dari mana penulis tahu? Kok ada sakar segede kuda gitu? Penulis dari mana? Apa dia buka celana dia lihat? Apa gimana gitu? Silakan. Dia kan hanya mengasumsi saja. Kalau langsung melihatnya enggak. Nah, tapi saya ngomong dulu. Bisa aja kita contoh maaf kata ya Mas. Satu-satu bang. Ini urusan Pak Heri. Berarti pengetahuan Anda tentang Injil masih sangat minim. Coba saya jelaskan maksudnya. Maksud daripada ayat itu, ini kan saya dulu Kristen Katolik ya. Saya juga pelajari itu ayat. Maksud ayat itu adalah pembelajaran kepada kita bahwa sebesar-besarnya dosa manusia, kalau dia mau kembali pada Tuhan, maka Tuhan akan menerimanya. Terkait masalah pertanyaan, apakah penulis melihat jakarnya sehingga dia menulis seperti jakar kuda? Itu artinya diumpamakan seperti jakar kuda. Iya. Itu penjelasannya seperti itu, Antoni. Itu yang saya terangkan. Itu saya terangkan. Itu perumpamaan. Anda nggak terangkan. Contohnya kita sendiri contohnya. Anda nggak terangkan. Anda kejebak sama ya. Pertanyaan saya tadi. Contohnya, binatang. Apakah dia binatang? Enggak kan? Jadi kira-kira gitu. Jadi dia bisa katakan seperti ini dengan kenyataannya belum pernah dia lihat. Jadi perumpamaan. Ya, setelah saya jabarkan baru Anda bisa kembangkan. Tadi Anda belepotan. Makanya itu saya bilang perumpamaan. Pengetahuan betapa bejat kelakuan manusia itu. Tapi Tuhan masih mau menerima sebagai. Sekarang begini saja, kita beralih kepada topik lain karena Anda jelimet di sini. Oke. Topik apa lagi? Coba. Baik. Saya begini, kita lihat apa betul penyalipan itu adalah rencana Allah atau rencana Bapa? Kita TikTok aja. Oke. Pertanyaan saya, apakah betul penyalipan itu rencana Allah atau rencana Bapa? Silakan. Sebelum saya terangkan itu, saya katakan dulu ilmu sama kalian. Allah itu adalah jenis, ya. Allah itu adalah jenis dan Tuhan itu adalah jabatan, ya. Sudah, itu sudah saya ketahui karena saya juga dulu mantan Kristen, jadi saya ngerti tentang itu. Sekarang kembali ke poin, apakah penyalipan itu rencana Allah atau bukan? Sebelum manusia diciptakan sudah direncanakan oleh Allah. Apabila manusia itu berdosa, siapa yang mengampuni? Itu sudah direncanakan dan terlaksana dah pada zaman Yusuf dan Maria. Sudah direncanakan itu. Oke, lanjut Pak Heri, sudah direncanakan. Baik. Kalau memang betul penyalipan itu rencana Allah, ya, otomatis para eksekutor yang menyalibkan Yesus hingga konon katanya membunuh Yesus, otomatis mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena mereka menjadi kaki tangan Allah dalam mewujudkan rencananya. Pertanyaan saya sekarang, penyalib para eksekutor yang menyiksa serta menyalibkan Yesus hingga konon katanya berujung kematian Yesus, sekarang mereka apakah masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak? Ingat, Anda katakan penyaliban adalah rencana Allah. Iya. Apa Diki? Soal masuk surga atau tidak surga
itu Tuhan sendiri yang tahu, ya. Soal masuk surga atau tidak masuk surga itu adalah Tuhan tahu. Jadi kalau mereka adalah melaksanakan yang ditugaskan oleh raja pada waktu itu, karena Yesus karena manusia tidak mau disaingi di dunia ini. Nanti kerajaan saya akan diambil alih oleh dia, makanya dia satu-satunya dimusnahkan supaya orang jangan banyak menuruti dia. Nggak dijawab, Pak Heri lanjut. Nggak dijawab, Pak Heri. Jadi begini, kalau Anda katakan bahwa masuk surga atau neraka itu otoritas daripada Allah, otoritas dari apa? Maka kita bisa ragukan kalau penyaliban itu rencana Allah, karena pasti secara logika ya, kita nggak bermain logika saja di sini. Secara logika otomatis orang yang menyalibkan Yesus sampai klimaksnya membunuh Yesus, ya, itu pasti masuk ke dalam kerajaan Allah, karena menjadi kaki tangan Allah, menjadi kaki tangan Bapa dalam mewujudkan rencananya. Tanpa orang-orang Yunani yang membunuh Yesus, menyiksa dan menyalib Yesus, maka rencana Allah itu tidak akan terselenggara. Bisa ditangkap sampai di sini? Bisa. Ya, dijelaskan. Jadi Tuhan itu, ya, dia nggak katakan ini tidak, tapi oleh karena keadaan di situ bahwa Yesus akan menjadi raja, sehingga raja pada waktu itu dia tidak mau bahwa raja, dicarilah kesalahan Yesus ini, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan masuk neraka atau masuk surga yang membunuh Yesus itu, kita tidak tahu. Sedangkan iblis, ya, boleh kita berasumsi bahwa boleh kita berasumsi bekerja sama dengan Tuhan iblis, ya. Contohnya, manusia dicobai imannya oleh iblis. Apakah kuat imannya atau tidak? Ya, jadi pekerjaan iblis. Jadi kita nggak bisa katakan itu nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung. Silakan Pak Heri lanjut. Nah, sekarang begini, Anda katakan bahwa takut disaingi. Artinya apa? Artinya di sini pembunuhan Yesus bukan atas dasar daripada kehendak Bapa, melainkan atas kecemburuan dan berdasarkan daripada unsur politik. Karena takut pada saat itu kerajaan mereka akan ada saingan. Daripada ada saingan, daripada digeser, mending dibunuh. Artinya pembunuhan Yesus berdasarkan dengan politik, bukan berdasarkan daripada kehendak Bapa. Ini sesuai dengan apa yang Anda paparkan tadi. Bukan itu ini yang saya harapkan. Yang saya harapkan pemaparan Anda secara logis. Pekerjaan raja, pekerjaan presiden, pekerjaan siapa? Tuhan yang menentukan. Ya, walaupun itu bermacam politik, Tuhan yang merencanakan. Mengangkat raja, menjatuhkan raja adalah di tangan Tuhan. Jadi pada waktu itulah kemungkinan saatnya, ya, untuk menjadikan dan mewujudkan misi dan visi Yesus ke dunia ini, terjadilah itu. Berarti berdasarkan apa namanya, atas kepentingan politik, begitu? Tidak boleh dikatakan tidak berdasarkan politik kalau memang belum saatnya. Tadi Anda katakan kalau memang belum saatnya, walaupun itu persaingan politik, walaupun apa, kalau belum saatnya dia mati untuk disalibkan, tidak akan terjadi. Tapi kalau sudah saatnya pada saat itu, sudah saat pada waktu itu, itulah terjadi. Pada saat penyaliban, tapi faktanya pada saat penyaliban itu berdasarkan dengan kepentingan politik. Ini sesuai dengan apa yang Anda paparkan. Itu bukan rencana Tuhan, kita nggak tahu. Mungkin itu Tuhan merencanakan di dalam otaknya raja itu seperti itu. Kita nggak tahu. Kalau memang betul itu rencana Tuhan, kembali lagi pertanyaan saya, pasti kalau memang itu rencana Tuhan, bisa menjadikan suatu jaminan pasti yang membunuh Yesus itu masuk ke dalam surga, karena menjadi kaki tangan Tuhan untuk
menyelenggarakan rencananya. Pertanyaan saya sekarang, gimana nasib para pembunuh Yesus? Di satu sisi mereka diasingkan, mereka diusir. Di satu sisi secara logika seharusnya mereka bukan diusir atau diasingkan, tapi mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di kerajaan Allah karena telah menjadi kekitangan Allah dalam mewujudkan rencananya. Bagaimana ini? Oke, silakan Pak Antoni. Yang menyuruh dan yang disuruhkan itu ada sisi dua. Yang menyuruh raja, yang melaksanakan tentara Roma. Jadi dari tadi saya sudah katakan soal keselamatan kita tidak tahu. Rencana Tuhan itu kayak gini, itulah hasilnya rencana Tuhan. Jadi soal membunuh tentaranya kemungkinan mereka hanya disuruh, ya, disuruh atasan. Jadi kita nggak bisa katakan dia nggak masuk surga, nggak bisa kita katakan. Jadi yang otaknya itu, yang siapa otaknya itu, itulah yang membuat terjadi seperti itu. Nah, sekarang otak daripada perencanaan itu apakah masuk surga atau tidak? Karena otak dari perencanaan itu menjadi kekitangan Allah dalam mewujudkan rencananya. Otoritas Tuhan saya tidak bisa mengatakan itu. Itu otoritas Tuhan. Mau masuk surga mau enggak itu Tuhan yang tahu. Loh, katanya rencana Allah. Iya, memang rencana Allah. Tapi kok semua bimbang? yang ada sebelum terjadi itu sudah rencana Allah. Semua nggak usah sebelumnya, nggak usah kita cerita yang akan datang juga sudah direncanakan oleh Tuhan. Nggak usah kita cerita yang akan datang. Iya. Kita semua tahu bahwa itu Yang rencana akan Allah. datang. Cuma pertanyaan saya, kematian Yesus ini rencana Allah atau bukan? Kalau memang direncanakan Allah. Otomatis yang menjadi kaki tangan Allah dalam kematian Yesus ini tentara Romawi yang diotaki oleh rajanya, begitu? Iya, itu tergantung. Bukan tergantung Tuhan itu. Kita nggak bisa katakan ini masuk surga, ini nggak masuk surga. Kita nggak bisa tahu. Otoritas Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Iya. Saya rasa yang lain silahkan dilanjut. Yang lain silahkan dilanjut. Otoritas Tuhan itu. Bang Antoni. Ya. Itu Bang. Yang mencabut nyawa Yesus waktu disalib itu siapa, Bang? Yang mencabut nyawa Yesus sehingga Yesus mati itu siapa? Tidak ada mencabut. Kata siapa? Di mana tertulis dicabut? Pak Yusuf Manubulu bilang kalau setan yang mencabut. Tidak ada yang mencabut nyawanya. Aku rela memberikan nyawaku dan aku mengambil nyawaku. Udah, jangan dipaksa. Dia katakan seperti itu. Gitu ya, Bang. Bang Antoni. Jadi 13 tidak ada yang mencabut. Bang Antoni, sebentar dulu. Iya. Sebentar, kembali ke topik tadi Pak Heri. Kan gini, Bro. Kan ada algojo, ada rencana Tuhan. Pertanyaannya, kalau kira-kira ini algojo enggak ada, rencana Tuhan terlaksana apa enggak? Pak Antoni. Kalau enggak ada algojo. Iya, rencana Tuhan terlaksana apa enggak? Bisa terlaksana kalau memang itu pada saat mau diinginkan oleh Tuhan, bisa. Terus gimana cara matinya kalau nggak ada algojo? Bunuh diri. Bunuh diri gitu. Tentara Roma itu nggak ada kan? Sebentar, pertanyaannya begini nih, dengar bahasa Indonesia dulu nih. Kalau tidak ada algojo, artinya tidak ada yang membunuh Yesus. Apakah rencana Tuhan ini terlaksana apa enggak? Terlaksana. Terus Yesus mati. Sebentar. Terus cara matinya Yesus seperti apa kalau nggak ada algojo? Kalau kita tidak ada di dalam Alkitab, kita nggak bisa mengatakan ini itu. Itulah makanya dikatakan tidak boleh mengurangi, dia tidak boleh menambahin. Tapi Anda tadi menambahin, katanya terlaksana biar nggak ada algojo. Terlaksana karena Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah tidak menepati janji. Dia menepati janji. Kalau nggak ada algojo, cara matinya Yesus seperti apa? Kita nggak tahu. Karena nggak ada tertulis. Tadi mengatakan terlaksana. Terlaksana, kita nggak tahu. Ada juga. Tapi pada umumnya dia pasti mati di kayu salib. Karena itu adalah suatu lambang juga salibnya itu. Bolehkah dikatakan kalau nggak ada algojo Yesus bunuh diri aja kalau gitu? Gimana? Nggak ada tertulis. Nggak
Nggak ada tertulis. Siapa Kita nama Algojo itu? mengatakan hanya ada tertulis Siapa itu yang kita Oke. katakan. Siapa nama Algojo itu? Tanyalah tentara Roma siapa Algojo itu. Ya kan di ayatmu ada begitu. Masa kau nggak tahu? Iya. Ya, kalau raja serdadu-serdadunya saya nggak tahu siapa nama-namanya. Nggak tahu. Kau tahu nggak itu kayu salib itu terbuat dari kayu apa? Dari kayu gopir. Kayu apa? Kayunya siapa ya? Tukang Dari kayunya kayu siapa? gopir. Kayu gopir asalnya dari mana itu kayu itu? Asalnya dari mana? Dari tempat itulah. Dari pohonnya. Yang membuat salib itu siapa? Ya tukang kayu bu, barangkali. Bukan kayak Yesus tukang kayu yang membuat sendiri tukang kayu. Bukan Yesus yang bikin, bukan. Kapan dia bikin Jadi itu? Dia sudah di pengadilan. Oh, iya. Jadi nggak jelas juga siapa yang bikin gitu. Nggak jelas bang. Ya tukang kayu lah. Tentunya kalau udah mati kan dipesan tiket tukang mayat dibikin petinya kira-kira gitu. Stoknya sudah ada bang. Terus kira-kira ukurannya berapa? Vertikal, horizontalnya nggak tahu ukurannya. Ukur segala macam itu. Aduh. Gimana? Oke, lanjut yang lain. Bang Antoni. Tidak masuk akal semua pertanyaan. Ini Bang Antoni. Agama itu harus jelas bang, harus jelas itu seperti apa kayu salibnya, panjang lebarnya itu harus jelas, itu namanya agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Antoni, ini ada dalam Yohanes ayat Yohanes 12 ayat 4. Ini yang merencanakan Yudas. Kemudian dalam Yohanes 13 ayat 2, ini yang merencanakan Yudas. Iblis yang masuk ke dalam Yudas. Kok Tuhan? Mana yang benar? Oke, saya bacakan ya. Yohanes 13 ayat 4. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi rencana penyaliban Yesus rencana iblis nih, bukan rencana Tuhan. Ya, kurang jelas. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi peristiwa penyaliban itu bukan rencana Tuhan, tapi rencana iblis yang telah masuk ke dalam tubuh Yudas. Kemudian dalam Yohanes 12 ayat 4, tetapi Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Tapi ini rencana Yudas, bukan rencana Tuhan. Gimana tuh? Putus-putus nggak jelas. Putus. Biar saya bacakan. Bacakan Mbak. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Dalam Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Berarti yang ini merencanakan iblis dong. Maksud Pak Emil begitu. Bukan rencana Tuhan. Nah, gimana bang? Yohanes 12 ayat 4 baca Mbak. Yang satu Yudas. Ya, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Tuh, menyerahkan dia kan berarti rencana iblis kan? Kok rencana Tuhan? Ayo. Program penyelamatan adalah rencana Tuhan, tapi Tuhan bisa juga memperalat iblis, bisa juga memperalat apa saja. Itu saya suka dia. Ya, memperalat iblis untuk mencobai manusia bisa. Untuk interupsi dulu bentar. Interupsi dulu. Namanya Tuhan itu berkuasa di segala bidang. Sebentar dulu, interupsi dulu Pak Iman. Pak Imanes. Tolong ke room utama, saya janjian sama pendeta Agung itu. Mau diarahkan ke sini aja. Boleh. Sampai sini baru ke room. Aku nunggu di sini, Pak. Satunya di utama kok, satu. Laptopnya di utama. Beliau udah ada belum? Namanya siapa? 11. Pendeta Petrus Agung. Petrus. Enggak, di sini kan tertulis. Udah ya manusia. Oke, aku tunggu di sini.
Ada bos. Ya, diarahkan kemari aja. Baik. Iwan Villa yang ada di live comment. Berhubung ini sudah hampir 3 jam, kita reset live-nya biar nggak terlalu panjang. Kasihan nanti yang nonton di belakangnya terlalu panjang. Oke ya, yang di live comment akan saya reset lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Tapi asik kok, saya janji asik nanti di sini. Mari kita ketawa-ketawa bareng ya. Jadi kita isi ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang untuk di live comment Zulfikar Official. Waalaikumsalam. Oke, dilanjut. Saya juga oleh karena udah larut malam ini saya. Udah jangan bohong bang. Jawab dulu satu pertanyaan yang tadi itu bang. Itu rencana Allah, rencana alammu, bapamu, atau rencana iblis? Untuk membunuh itu direncanakan oleh iblis, tapi sebelumnya juga udah direncanakan oleh Tuhan pengampunan dosa. Gak konsisten. Ya? Gimana sih? Jadi yang merencanakan membunuh itu Tuhan atau iblis? Kalau merencanakan membunuh itu pada waktu itu iblis. Tapi perencanaan untuk penyelamatan Yesus harus mati di kayu salib. Itu jelas. Mereka sedang makan bersama-sama. Dan iblis kecil suaranya ini. Dalam hati Yudas. Berarti iya, memang si Judas itu adalah pengkhianat. Ya. Oleh karena uang 30 keping, dia rela menjual Tuhannya. Ya berarti yang merencanakan buset. Tuhan dijual kepada siapa, Bro? Kok Tuhan dijual? Tentara Roma. Buset dah. Nah, di sini nggak masuk akal, Bang. Mana ada Tuhan merencanakan pembunuhan, menyuruh iblis. Kalau di Islam kan jelas. Yudas dipengaruhi apa? Dia dipengaruhi iblis. Yudas dipengaruhi iblis. Itu pekerjaan iblis. Ya, dengar dulu, Bang. Yudas dipengaruhi iblis supaya menyerahkan Yesus ke tangan Roma, Isa ke tangan Roma. Terus Allah menyelamatkan. Allah mengangkat, terus dia yang diserupakan. Entah siapa yang diserupakan, nggak penting. Yang penting itu bukan Yesus yang disalib, karena pengaruh iblis terhadap Yudas yang menjual ke tentara Roma katamu. Kalau di Islam masuk akal itu, diangkat, ditolong. Tapi kalau di agama mana ada Nabi Tuhan disalib? Kalau atas rencana Tuhan juga. Sebentar dulu. Itu kan pemahamanmu. Pak Tony, itu Tuhan kok Tuhan dijual gitu loh persoalannya. Kok Tuhan dijual? Harganya berapa? Itulah pikiran manusia. Dia menggeluti uang daripada. Tadi ngomong kok. Tadi Anda yang ngomong Tuhan dijual. Iya, pikiran manusia itu. Serakah, minta uang gitu. Pikiran manusia itu didapat dari mana, Bang? Serakah sampai menjual Tuhan. Didapat dari mana? Pengaruh dari siapa? Tadi kan udah kau baca bahwa iblis merasuki. Nah, terus iblis disuruh siapa? Diperalat siapa? Diperalat siapa? Dari dirinya sendiri. Loh, tadi katamu dari diperalat Tuhan. Tuhan bisa memperalat iblis. Bisa memperalat apa saja Tuhan. Tapi kemungkinan pada saat itu juga Tuhan sudah merencanakan. Bukan nggak konsisten. Kamu nggak mengerti. Bang, nih baca ya Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot datang dari murid-murid Yesus akan segera menyerahkan dia. Nah, kemudian dalam Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini jelas kan kalau penyaliban Yesus itu rencana iblis yang telah dimasukkan dalam hati Yudas. Bukan kehendak Tuhan, bukan rencana Tuhan. Penyelamatan penebus dosa adalah rencana Tuhan, tapi pada waktu penyaliban itu dibisikkan kepada muridnya Yudas pengkhianat itu. Yang Yesus itu adalah rencana iblis. Titik itu aja. Jangan ngambang-ngambang ke sini. Bukan penebus dosa. Rencana penyaliban Yesus adalah rencana penebusan dosa. Sudah diadakan Tuhan sebelum terjadi itu. Jadi bagaimana caranya? Itulah keadaannya. Berarti itulah melalui iblis. Bisa ikut nimbrung Pak Amil? Hah? Boleh bang. Atas. Jadi rencananya melalui iblis, Bang.
Saya cuma minta kesaksian Yesus itu mulai dari pasal 19 sampai dengan 47. Di situ tidak ada kata Tuhan di situ. Semua mengatakan utusan. Silakan baca itu mulai dari Pak Santo siapa? Santo namanya ya. Kenapa? Antonius namanya keren. Mau jelas itu kesaksian Yesus tentang dirinya mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 47 Yohanes 5. Iya. Di situ semua jelas. Di pasal 41 ini aku tidak memerlukan hormat manusia. Ya. Terus tetapi tentang kamu, aku tahu bahwa di dalam hatimu tidak akan mempunyai kasih Allah. Ini yang dimaksud orang-orang yang tidak percaya dengan ajaran Yesus. Iya. Termasuk kalian-kalian lah yang Kenapa percaya. kalian gimana? Doktrin-doktrin gereja. Kan kita membaca kitabnya. Di sini ada dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, bahwa dialah sebagai seorang utusan. Kalian tidak percaya dengan itu. Inilah yang dimaksud Anda lah semua di sini. Orang-orang Kristen. Bentar boleh interupsi? Yes, ini silakan satu baca perikop. Saya tidak mau comot-comot ayat. Jadi mulai dari pasal 19 ya sampai dengan pasal 47. Yohanes 5 itu. Yohanes 5 tentang kesaksian tentang dirinya Yesus. Silakan Anda baca di situ. Kalau Anda orang yang mempunyai pendidikan, Anda akan mengerti bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi dia hanya seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Itu aja sih, silakan. Sebentar, Bang Hendy udah pindah lagi ya? Pertanyaanmu gimana? Maksudnya di sini? Pertanyaannya itu silakan dibaca supaya kamu paham. Saya sudah baca. Saya sudah paham. Apa yang kamu tangkap dari situ? Coba apa yang kamu tangkap? Apabila dia mengaku sebagai Tuhan, kan bangsa orang Yahudi ini sangat fanatik. Ya, kalau dia langsung mengaku pada waktu dia bertemu dengan mereka akan bunuh. Jangankan mengaku sebagai apa, menyebut nama orang tuanya juga mereka akan marah. Jadi sebelum datang misi dan visinya belum selesai, dia belum mengaku sebagai Tuhan, dia sebagai utusan. Memperhalus dirinya. Masih ingat ya, kita berdebat dari awal tadi ya. Saya Peta Lembu dari Makassar. Ya. Bapak tidak pernah bisa menjawab tadi pertanyaan saya dari awal sebelum Bang Suma masuk. Apa itu? Iya, semua yang tadi saya cuma di Yohanes 5 tadi ya, diangkat oleh Pak Emil tadi. Ya, saya coba baca kembali memahami ini. Ternyata di sini tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa dialah Allah. Dia hanya sebagai seorang utusan. Ini satu perikop loh. Ini kata Yesus, ini tulisan merah semua loh. Ya, jadi kalau seumpamanya Anda selalu berkelik seperti itu, aduh. Dari tadi saya monitor, saya tidak mau masuk. Ternyata Anda cuma berasumsi saja. Di dalam Yohanes 5 ayat 14 ini dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kata Tuhan Yesus itu kepada orang yang sakit itu. Kesaksian tentang dirinya. Yaitu perikopnya, kesaksian tentang dirinya. Mulai dari ayat 19 sampai dengan 47. Itu jelas itu. Kesaksian tentang diri Yesus. Sekaitan dengan pertanyaan tadi Bang Suma. Siapakah Yesus? Menurut Yesus, ini dijelaskan. Ini mulai dari ayat 19-nya sampai dengan ayat 47. Silakan dibaca. Itu jelas sekali. Bahwa dia hanya sebagai seorang utusan. Makanya Pak Santo sadarlah. Gunakanlah akal sehat Anda. Jangan semata-mata karena Anda berpikir tentang doktrin, dogma gereja. Kitab Anda sangat jelas menuntun Anda ke kebenaran.
Saya sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mempengaruhi atau tapi saya mengajak untuk berpikir rasional. Silakan berpikir rasional. Jelas ini ayatnya semua. Semua jelas itu ayatnya, tidak ada dibohongin di sini. Tapi di dalam ayat 22 ini mengatakan, Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Jadi penghormatan sama dengan penghormatan kepada Bapak Allah Bapa. Ya, salah, tidak salah. Iya, kenapa? Iya memang tidak salah. Jadi kalaupun dia katakan seperti itu, dia tidak akan tidak menyombongkan diri, dan pada waktu itu juga dia belum selesai misi dan visinya yang dia kerjakan di dalam dunia ini. Jadi dia Pak Antonius sendiri. Pak Antonius, walaupun dia utus dan dia mengatakan saya utusan, bisa-bisa aja. Yesus itu gelarnya bisa nabi, bisa rasul, bisa Woi, raja, bisa apa gitu. Sebentar. Diam dulu, sebentar. Pertanyaannya Pak Lampu adalah, di sini ada penghormatan. Sekarang saya tanya Anda menghormati Yesus itu sebagai apa di ayat itu? Sebagai Tuhan. Tuhan. Utusannya kemana? Utusannya kemana tadi? Ada kata utusan di situ? Dibuang. Kenapa dibuang? Saya ulang ya pertanyaannya ya, Dek ya. Sesuai ayat tadi, Anda menghormati Yesus di ayat itu kayak apa Yesus? Ya seperti ayat 22 ini. Seperti Bapak, kita menghormati Bapak, menghormati anak. Nah, anak sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Tuhan? Gimana? Nah, Bapak sebagai apa? Sebagai Allah. Jadi Yesus sebagai Tuhan, Bapak sebagai Allah. Iya. Betul. Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Tadi saya sudah katakan, Allah itu adalah gelar, jenis, ya, jenis. Kalau Tuhan itu adalah jabatan. Jadi nama Allah Eli. Jadi nama Yesus adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu gelar apa? Golongan jenis kealahan itu Allah, jenis, ya. Markus 12 ayat 29. Enggak ada perbedaan, Pak. Baca. Hanya nggak keluar. Halo. Markus 12 ayat 29. Noise. Suaranya nggak ada suara. Suaranya nggak ada suara. Bang Hendy, itu pendeta agung udah ada Bang Hendy? Ya, oke. Ya, seton ini asumsi aja. Apa-apa. Di mana? Selamat malam, Pak Agung. Wah, seru nih. Gak apa-apa, biarin deh, asumsi itu kan menurut dia. Ya. Enggak asumsi dia, betul. Enggak asumsi. Bahas apa nih? Ada mana Pak Agung? Pak Agung mana? Ada itu semuanya. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Agung. Ada Bang Hendy tuh. Selamat malam Pak Agung. Tadi bahas apa ribut sampai gitu? Bukan ribut. Topiknya Pak Agung dari tadi sore pengen dialog sama saya. Temanya siapakah Yesus itu? Tuh. Dia sendiri yang ajuin tema. Ya. Sebenarnya sih ya 10 menit kelar ini kalau jujur. Bentar Bang Hendy, sebentar Bang Hendy. Iya, Tolong rekan-rekan yang tidak berkepentingan di mute dulu ya, biar nggak noise. Mute mandiri silakan. Lanjut Bang.
Ya, silakan Pak Agung. Monggo Pak Agung. Terima kasih buat kesempatannya. Sesuai kesepakatan, kenapa saya memilih tema seperti itu? Karena banyak orang tidak mengetahui ya, bukan kita saja ya. Banyak orang, saya katakan banyak orang tidak mengerti tentang siapa Yesus itu. Ya, kita pahamilah siapa Yesus itu menurut kitab masing-masing, dan jangan berasumsi dan jangan menghujat ketika tidak paham tentang siapa Yesus itu. Betul begitu, Bang Hendra? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi. Tadi sore Pak Agung mau dialog dengan saya. Beliau sendiri yang topik Yesus itu siapa. Saya sendiri sih sebenarnya nggak siap-siap saja. Untuk itu, karena Pak Agung orangnya bijak, tentu juga dengan jujur, bijaksana juga, saya bersedia dialog dengan Pak Agung. Menurut saya, Yesus itu adalah utusan selama hidup di dunia ini 33 tahun. Kenapa saya mengatakan utusan? Karena Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Saya lebih percaya daripada omongan Yesus daripada omongan orang-orang di luar daripada Yesus. Ya, dan saya lebih percaya di Bible itu sendiri secara tertulis daripada tersirat. Banyak sekali ayat di Bible menerangkan kalau Yesus itu utusan. Contoh yang paling sederhana itu ada Yohanes 17:3, ada Yohanes 5:30 dan lain-lain. Jadi saya Hadi dengan tegas sekali lagi menyatakan bahwa ini sebagai pengantar ya, Yesus itu hanya utusan. Semoga Pak Agung bisa mengerti apa yang saya ucapkan. Dan mohon juga Pak Agung habis saya ini, Pak Agung silakan buktikan apakah Anda setuju dengan saya kalau Yesus utusan atau seperti apa. Monggo Pak Agung. Ya, menurut saya di dalam kitab saya pelajari, bukan omongan dari siapapun ya. Menurut saya Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena di dalam Alkitab sendiri juga mengatakan demikian. Tapi yang saya baca, Yesus di sisi lain di dalam kitab Anda juga mengatakan Yesus adalah utusan. Nah, saya menghargai kitab Anda dan saya juga sangat paham bagaimana kitab Anda memahami Yesus seperti apa. Beda ya, beda dengan saya. Pemahaman saya tentang Kristus itu seperti apa. Dan di dalam Alkitab juga banyak ya Bang Andi ya, bukan ayat tersebut saja. Yesus menyatakan bahwa dialah Tuhan. Di dalam perjanjian lama juga disebutkan ya. Di dalam perjanjian lama, Keluaran 3 ayat 14, coba dipaparkan, bisa? Ya, seperti Anda browser ya, itu ya. Tidak semua ya tidak mengerti ya bahwa siapa Yesus itu. Sebelumnya kita
kita ketahui ya, Yesus itu siapa. Yesus itu di dalam Alkitab itu adalah Roh Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Itu yang saya petik di dalam Alkitab. Karena di Alkitab juga dijelaskan di dalam Roma 8 ayat 9 itu dijelaskan Yesus adalah Tuhan, karena Roh Tuhan, Roh Kristus, hanya dia bisa menyebutkan dia adalah Tuhan. Ayatnya ada di dalam Filipi 1 ayat 19. Bisa ditampilkan Pak Agung, kalau Yesus itu Tuhan, ditampilkan. Wah, dibantu atau dibantu aja. Ayatnya berapa nanti dibantu kalian. Ya, bisa dibantu carikan ayatnya, karena saya pakai ya ayat berapa? Ya, jadi saya membahas tentang Yesus Kristus di dalam ayat Yohanes Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 13. Bisa dibacakan dan intinya seperti apa kalau memang Yesus itu Tuhan, Pak Agung? Lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab pada mereka? Oke Pak Agung, gantian ya. Gantian ya Pak Agung. Oke Pak Agung, gantian ya. Pak Agung tadi udah berbicara Pak. Oke, gantian Pak Agung. Tadi Pak Agung mengatakan dari awal Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ayat-ayat yang Anda berikan itu tidak ada satupun di situ mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di bawahnya 13. Coba dibaca Pak. Coba dibaca Pak. Ada nggak di situ menyatakan Yesus Tuhan Pak? Ayat 14 dikatakan ya coba dibaca. Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Itu disebut bahwa di situ disebut Yesus. Di mana ada Yesus di situ Pak, namanya Yesus? Nggak ada Pak nama Yesus di situ. Kan jelas. Tidak ada Pak. Baik, gantian ya Pak Agung. Saya baca ayat Anda sendiri nih. Mulai dari Yohanes 17:3 itu jelas sekali kata Yesus. Ya. Allah satu-satunya yang benar, mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Utusannya Pak, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melahirkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lukas 10:16, barang siapa yang mendengarkan kamu, ia akan mendengarkan aku. Dan barang siapa yang menolak kamu, ia akan menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Markus 9:37, siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, bukan aku yang menyambutnya, tapi Dia yang mengutus aku. Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku,
dia, yang menyambut dia, yang mengutus aku. Pertanyaan saya ke Pak Agung, ini pernyataan Yesus ini Yesus yang ngomong loh Pak. Ini Yesus berbohong apa jujur Pak Agung? Mohon ditanggapi Pak Agung. Sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak ya. Yesus bukanlah utusan saja, dia juga Tuhan ya. Di dalam Tapi Anda sebentar Pak Agung, tapi Anda menyetujui tadi yang ayat yang saya bacakan itu, apa Anda setuju apa Anda membantahnya? Kenapa di ayat tersebut mengatakan diutus? Karena Yesus karena Yesus adalah manusia, dan makanya dia disebut diutus. Supaya apa? Supaya banyak manusia yang terselamatkan. Nah, pertanyaan saya Pak Agung kembali ke topik. Itu ayat yang saya bacakan tadi, itu Yesus berbohong apa Yesus jujur mengatakan dirinya utusan? Tidak seperti itu. Itu kan seperti apa Pak? Itu kan Anda mengambil satu ayat saja kan. 4 ayat Pak, 5 ayat saya pakai 5 ayat. Iya, itu satu-satu. Kelimanya itu adalah ceritanya satu-satu. Situ 5 itu ayat. Iya, saya paham. 5 ya. Yang Anda bacakan itu 1 ya kan? Kok 1? Yohanes, Lukas, Matius. Iya, saya paham. Iya. Sengaja saya ambil kepada berbagi supaya Anda ada perimbangan gitu loh Pak. Ada perimbangan gitu. Jadi kalau Anda ini berarti Anda membantah semua itu gitu loh. Silakan kalau Pak. Kalau Anda seperti itu tapi tidak membacanya secara selesai ya, itu tidak bisa. Saya rasa tadi saya baca ayat secara utuh loh Pak, saya nggak potong loh. 1 ayat loh Pak. Iya. Selesai loh Pak. Bukan 1 ayat saja, ya kan? Oke, terus gini Pak Agung, terus ayat apa yang Anda pakai untuk membantah ayat itu kalau Yesus Tuhan? Sedangkan Yesus mengatakan dirinya utusan. Pertanyaannya sekarang, Anda pakai ayat apa membantah ayat itu? Silakan. Ya, memang di ayat tersebut dijelaskan diutus. Tetapi di ayat selanjutnya, ya, di ayat yang lain mengatakan dialah Tuhan. Ya. Di mana ayatnya Pak? Dialah Tuhan. Ayat berapa Pak? Dibantu admin sebelum ke situ ya. Ya ke situ aja Pak, yang lama-lama. Anda tahu siapa? Anda tahu apa? Udah Pak Agung yang terhormat, silakan tampilkan ayatnya membantah ayat itu kalau Yesus utus